kita satu kali. Oh, haleluya. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini Tuhan boleh kembali di tempat ini Tuhan. Sehingga kami juga boleh merayakan Paskah kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup untuk kami Tuhan. Amen. Kami bersyukur kami memiliki Yesus yang baik. Amen. Yesus yang mengasihi kami. Amen. Biar lewat kematian-Mu, lewat kebangkitan-Mu, Amen. kami Tuhan boleh dibenarkan. Amen. Setiap kami yang berdosa, Tuhan tebus di atas kayu salib Tuhan. Sungguh Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Yesus, satu-satunya Yesus juru selamat hidup kami Tuhan. Saat kami di bumi dan di surga nanti kami boleh bertemu Engkau Yesus. Amen. Dan tatap muka ketemu muka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Roh Kudus bekerja. Haleluya. Roh Kudus menjamah setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami untuk melayani pagi hari itu Tuhan. Berlaku setiap kami yang di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan. Dan berdoa juga untuk yang menyampaikan firman pagi hari ini Bapak Gembala kami Tuhan urapi. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar apa yang dikatakannya biarlah semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan juga pemain musik yang pemain pujian single semuanya jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan agar kami sungguh mengerti dan jauh lebih mengerti lagi Tuhan dan arti kebangkitan-Mu dan Paskah hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Biarlah kami semakin seturut dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Karena jika ada kuasa setan iblis yang tidak senang dengan kami Tuhan, kami satu hati kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Pak Gembala. Tetap berdiri ya di dalam Tuhan. Haleluya. Amen. Saya dan saudara milik Kristus, katakan amin. Amen. Sekali lagi, saya dan saudara milik Kristus, ada amin. Amen. Haleluya. Kita mau bersuka cita, hanya Tuhan milik kita di surga. Amin. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Mari kita bersuka cita, angkat pujian ini. Amen.
bunyi. Pujilah Tuhan. Kita bersama-sama dengan pujian ini. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu Gembala yang saya hormati, serta Pak Maki dan Pak Maki. Pagi ini saya syukur bisa hadir, dan Pak Elkana titip salam dengan kawan-kawan sudah mulai bisa berjalan. Luar biasa Tuhan. Silih berganti, dulu saya sakit itu akan Pak Gembala, Bu Gembala. Sekarang Pak Elkana. Terima kasih kemarin diantar Bapak Gembala obat dari Pak Matius, dan itu mulai pulih kembali. Terus di parem jahe merah sama lada putih ya dari Bapak. Terima kasih semuanya dengan baik. Doakan hari Kamis sudah bilang Pak Gembala ibadah di rumah saya, makan sederhana saja, nasi urap dan ayam panggang. Terima kasih semuanya baik. Doa Bapak Ibu Gembala. Terima kasih Pak Budi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Elkana buat kesaksiannya. Tuhan menyembuhkan
buat pagi ini. Pagi ini adalah pagi kemenangan buat kami yang datang di pagi hari ini. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu menjadikan kami semakin sungguh-sungguh, semakin fokus, semakin serius. Kami mau persembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, karena kami telah melihat kasih-Mu yang nyata. Kami telah melihat perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami, dalam sejarah hidup kami Tuhan. Bapa, mari hadir di ruangan ini, jamah kami, jamah setiap hati kami, agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai bibir lidah hamba-Mu untuk berkata-kata kepada kami semua, agar lewat hamba-Mu firman-Mu disampaikan, isi hati-Mu disampaikan buat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pikiran yang melayang-layang, hati yang tidak fokus, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tundukkan hati dan pikiran kami hanya pada otoritas-Mu saat ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Ada haleluya, amin. Ada haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati pagi ini. Haleluya ya. Nah, mari kita buka kitab kita di pagi hari ini, Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15 ayat 37 sampai 39. Injil Markus pasal 15 ayat 37 hingga 39. Saya baca buat Bapak Ibu simak baik-baik ayat firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Saya ulangi. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana Paskah. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, yang dimana Yesus mati dan bangkit pada hari esok. Sebuah perbuatan Tuhan yang begitu nyata, karya Allah yang begitu sempurna, tanpa noda, tanpa cacat. Dia boleh memberikan kepada saudara dan saya, dan kita boleh ada dan kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, menyaksikan sebuah karya Tuhan yang nyata, karya Allah yang sempurna, yang terberikan secara cuma-cuma dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara, dari 3 ayat ini saya berbicara tentang kasih saudara. Karena semua perbuatan Tuhan yang saudara dan saya rasakan itu semua diawali dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kebangkitan Kristus, kita harus merasakan hidup kita lebih ringan lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Amin. Lewat kebangkitan Kristus, hidup kita lebih senang lagi untuk kita menyembah Tuhan. Kita melihat karya besar Tuhan telah nyata dalam hidup kita. Saya teringat benar ketika saya mengenal pertama istri saya, hanya biasa-biasa saja. Tapi
Tapi setelah timbul rasa sayang dan cinta kepada istri saya, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya, saudara. Jadi ketika timbul rasa cinta dan sayang, bahkan saya mengasihi dia, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Mulai dari cara hidup saya berubah. Kalau dulu saya mungkin berbelanja semaunya saya, tapi ketika saya mulai mengasihi istri saya rubah. Jadi kalau belanja, ingat dia. Oh ya, ada yang berubah dalam hidup saya. Jadi saya ingin mendefinisikan sebuah pengertian kasih yang sederhana agar kita bisa memahami bagaimana respon kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika saya mengasihi dan mengenali dia secara dalam, ada banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Dan mulai visi saya berubah. Kalau visi saya sebelum mengenal dia, semaunya saya. Terserah saya mau pergi kemana, terserah saya mau di mana. Tapi ketika saya mengenal dan saya mulai mengasihi dia lebih dalam, saya batasi untuk saya semaunya saya pergi dan melakukan. Dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, begitu lama, saya semakin mengasihi dia. Semakin saya mengasihi dia, maka semakin banyak hal yang terjadi perubahan dalam hidup saya. Saya punya cara pandang juga mulai berubah. Konsep hidup mulai berubah. Kalau kemarin hidup mau sendiri-sendiri, terserah saya mau kemana. Kalau begitu mengenal dia dan saya mulai dalam mengasihi dia, mulai terjadi perubahan. Dapat berkat, dapat makanan di meja, selalu ingat dia. Banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Tujuan hidup saya juga berubah. Cara berpakaian juga berubah. Jadi kalau saya berpakaian, saya harus tunjukkan dulu ke dia, senang gak dia? Kalau dia bilang enggak senang, ya saya enggak pakai. Ini konsep kasih, saudara. Ini konsep kasih. Jadi semua mengalami perubahan ketika kita ingin mengasihi seseorang. Kenapa? Karena pasti kita harus memikirkan tentang keinginannya. Kita juga harus memikirkan tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan. Itu juga harus kita pikirkan dalam hidup ini. Amin. Saudara. Jadi kalau ketika kita mengasihi seseorang, maka harus ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita ingin mengambil simpati seseorang, maka harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Dulu Bu Veron sama Pak Selus pacaran, Pak Selus berani ketika udah janjian tunggu di belakang pohon tomat berarti kan? Gak berani bukan? Iya. Ada perubahan dalam hidup kita. Ada frekuensi hidup yang mengalami satu perubahan. Ketika kita ingin mau mengasihi, kecuali kita tidak mengasihi dia, maka hidup kita semau-maunya. Jadi cara pandang kita mulai berubah. Kita punya tujuan hidup berubah. Semua kita harus alami perubahan dalam hidup ini. Ketika kita ingin mau mengasihi seseorang, kita harus pikirkan apa yang dia pikirkan. Kita harus melakukan apa yang dia mau. Kita harus berbuat apa yang dia kehendaki. Kenapa? Supaya selalu satu garis lurus kita. Itu konsep mengasihi, saudara.
Ketika kita ingin mau mengasihi Allah, maka akan pasti dibarengi dengan satu perubahan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan pikirkan, itu juga yang harus kita pikirkan. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Ada haleluya. Hari ini kebangkitan Kristus nyata, dan semua kita umat percaya di belahan dunia ini merayakan kemenangannya. Kemenangan Kristus tidak bisa memutus mata rantai kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kemenangan itu tidak hanya pada di bibir saja. Amin. Saudara, tadi saya sudah memberi gambaran sederhana ketika saya mengenali istri saya. Semakin dalam, semakin besar juga perubahan itu terjadi. Lalu bagaimana kita hidup di dalam Tuhan? Kita mengasihi Allah, kita mau mengikuti Tuhan, kita mau mencintai Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami satu bentuk perubahan hidup. Harusnya ketika kita mengasihi Allah, apa yang Tuhan pikirkan, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang Tuhan mau lakukan, itu yang harus kita lakukan. Saudara, saya mau beritahu dunia, jangan saudara pandang enteng. Kemajuan dunia hari ini itu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Laki-laki dan laki-laki bisa menikah dan bisa menghasilkan anak. Perempuan menikah dan bisa menghasilkan anak, saudara. Jadi anak dicetak di luar yang seharusnya. Sekarang kemajuan ilmu dan teknologi. Ya. Jadi manusia sekarang bisa menciptakan manusia. Kejahatan manusia mulai bertambah. Saudara yang terkasih, saya teringat peristiwa Menara Babel. Apa maksud mereka membangun sebuah menara yang tinggi? Apa tujuan mereka membangun sebuah gedung yang tinggi sampai ke langit? Karena konsep mereka ingin mau melihat siapa yang tinggal di atas sana. Saudara tahu siapa yang tinggal di langit? Tuhan. Nah, mereka ingin mau melihat apa yang ada di atas sana. Tapi sebelum peristiwa itu, ada jauh sebelumnya peristiwa yang begitu dahsyat terjadi di zaman Nuh. Begitu Allah memusnahkan dunia ini dengan air dan banjir. Sehingga mereka berkata, ketika terjadi terulang lagi banjir itu, kita bisa perangi Allah, karena tempat kita dengan Allah sudah dekat. Oleh sebab itu mereka membangun menara yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika Allah berbuat sesuatu, mereka bisa perangi Tuhan. Itu tujuannya mereka membangun menara Babel. Jadi mereka ingin mau mengetahui keberadaan di langit di atas, siapa yang tinggal di atas. Itulah kemajuan manusia. Manusia sekarang bisa menciptakan bayi dengan bayi tabung, ya, spermanya diambil, disuntikkan, baru dimasukkan ke dalam laboratorium. Dan sama seperti manusia 9 bulan yang benih itu akan menjadi seorang bayi, saudara. Lalu yang kedua, apakah manusia juga bisa menciptakan kematian? Jangan terpesona dengan dunia, saudara. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari kita percaya kepada Tuhan. Jika engkau memang benar ingin mau mengasihi Tuhan, maka pasti engkau harus mengalami satu perubahan dalam hidup saudara. Apa yang Allah pikirkan, itu juga yang harus menjadi bagian pemikiran kita.
Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, itu yang memang harus kita lakukan. Lalu apa yang menjadi kehendak Allah? Paskah hari ini adalah bicara tentang kebangkitan. Orang berjoget-joget, aku bangkit, karena Yesus telah bangkit dari kami. Pertanyaannya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat? Kita kembali kepada firman Tuhan. Yang Allah kehendaki adalah mencari jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada haleluya. Kehendak Allah adalah membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, harus saudara dan saya juga rasakan. Kalau Tuhan menghendaki kita harus mencari jiwa, ya kita memang harus melakukan itu sesuai dengan kasih kita kepada Dia. Seseorang mengasihi atau kita mengasihi seseorang, kalau tidak mengalami satu perubahan, tidak akan mungkin bersatu. Amin. Kita semua berkeluarga. Pak Marlin, Pak Telur, Pak Matius, Pak Supri, Pak Andreas, semua kita berkeluarga. Dan masa-masa itu telah kita lewati bersama. Bagaimana respon ketika kita mengasihi seseorang, itu terjadi perubahan. Kalau kemarinnya kita bangun semau-maunya, ketika kita sudah mengasihi seseorang, jam bangun kita juga akan pasti teratur karena dibantu. Dan kita tidak mau rusak di mata Dia. Jadi semakin kita mengasihi seseorang, maka semakin banyak nilai perubahan, sehingga perubahan kita itu mengalami satu perubahan dalam siklus kehidupan kita. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita memang harus mengalami perubahan. Saudara, saya masih bersyukur karena kita masih melayani Tuhan. Tahun 2000 kami masuk ke Kota Singkawang. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau pergi, ingin mau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau membuka jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa untuk membawa kepada Dia. Amin. Ada haleluya. Jadi pada pasca kebangkitan hari ini, bukan saja kita merayakan kemenangan Kristus, lalu bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Apakah lewat kebangkitan atau kuasa kebangkitan itu ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita? Atau kuasa kebangkitan itu telah mengubah hidup kita? Kalau kemarin kita hidup masa bodoh, kalau kemarin kita hidup semaunya kita, sekarang kita mulai hidup sesuai apa yang Tuhan mau? Ini pertanyaan, saudara. Ini pertanyaan buat kita, saudara. Ya? Saudara, kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa kepada saudara dan saya. Yesus melakukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Makanya Yesus berkata, sampai tidak bisa meletakkan kepalanya. Dia berjalan dari lorong ke lorong, dari desa ke desa, dari satu bukit ke bukit yang lain. Buat apa? Dia mencari jiwa-jiwa. Apa maksudnya Abraham harus disuruh keluar dari Mesir? Dia harus pergi dari sanak saudaranya, dari orang tuanya, dari keluarganya. Apa maksudnya? Agar supaya Abraham mengalami perubahan dan dia lebih mengasihi Allah. Dan ketika dia mengasihi Allah, Abraham bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan harus Abraham lakukan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Seberapa banyak kesempatan yang Tuhan beri? Hidup ini hanya 70 tahun. Pak Matius sudah berapa tahun? 53. Pak Selus 48. Pak Marlin 40. Masih lama. Saya sudah 46. Kalau mau bicara 70 tahun berarti tinggal 24 tahun. Tuhan sudah ambil kita. Saya 13 tahun lagi.
Apa yang sudah kita persiapkan? Saudara jangan menganggap enteng. Ya, jangan menganggap enteng dengan hidup yang didasari dengan anugerah Tuhan. Hello yang masih muda-muda, ayo berbuat. Saya berbincang-bincang dengan pimpinannya Pak Andreas, kebetulan orang Kristen. Apa yang dia bilang? Saya mau seluruh anak buah saya harus dekat dengan Tuhan. Ya. Dia menginginkan, dan saya tidak mau hari Minggu anak-anak buah saya tidak beribadah. Saya bilang, baik Pak Komandan, nanti kita akan buat ibadah di Rindang. Dia orangnya sungguh-sungguh. Dia mengalami perubahan ketika dia mengenal Kristus. Dan dia mengatakan, Pak, jabatan yang kumiliki itu gak ada apa-apanya dengan anugerah yang kuterima dari Tuhan. Makanya selama aku punya jabatan, aku mau berkorban untuk Tuhan. Ya? Saudara, pasca bicara kemenangan, tetapi kemenangan itu harus disertai dengan perubahan. Konsep kita berubah, tujuan hidup kita berubah. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang di dalam pertemanan kita yang mereka masih belum mengenal Tuhan. Kalau kau mengasihi Allah, maka kau akan berbuat apa yang Tuhan inginkan. Lalu apa yang menjadi kehendak Allah? Tuhan bilang, pergi, beritakan Injil keselamatan, bawa jiwa-jiwa. Amin. Kalau kemarin kita mementingkan hanya fokus kepada makan dan minum. Kalau kemarin kita hanya fokuskannya kepada keberhasilan pribadi kita, ketika kita mengasihi Allah, maka semua berubah. Kita harus melakukan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita tidak lagi memikirkan itu. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang paling rendah. Kalau itu menjadi cita-citamu, itu adalah kebutuhan yang paling rendah di mata Tuhan. Paling rendah di mata Tuhan. Jadi biarlah di dalam perayaan Paskah kita sudah bisa mengalami semua kemenangan lewat pengorbanan Kristus, lewat kematian Kristus. Mari kita mengalami perubahan ini. Konsepnya sederhana kan? Saya sudah bisa memberikan contoh bagaimana saya dulu mengenal istri saya, lalu saya mulai jatuh cinta, saya mulai mengasihi. Saya mengalami perubahan. Saya harus memikirkan apa yang dia pikirkan. Dia bilang hari Minggu kita jalan-jalan ke Tandes, monggo, ayo. Hari Minggu kita jalan-jalan ke Malang, ayo monggo. Jadi kita harus memikirkan. Itulah perubahan. Demikian juga kita ketika kita mau mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan bilang, hari Minggu engkau harus kudapati di rumahku. Maka ketika Tuhan bilang hari Minggu aku mendapatkan kamu di rumahku. Mau penyakit ke, mau apa ke, jangan engkau lihat itu penyakit. Jangan engkau lihat itu beban hidupmu itu. Datang. Tuhan akan menyelesaikan lewat kesetiaanmu kepadanya. Amin. Tuhan akan berperkara. Menara Babel itu bukti kesombongan, bukti kejahatan manusia. Mereka ingin mau melihat apa yang ada di langit di atas. Siapa yang tinggal di langit? Ya Tuhan yang ada di sana. Lalu Tuhan bilang, dunia ini akan nanti mencapai pada satu titik namanya kesudahan. Apa itu kesudahan? Seperti apa kesudahannya? Bagi orang percaya, kesudahan adalah kedatangan Tuhan Yesus pada hari ini. Amin. Itu adalah kesudahan segala sesuatu. Kita harus belajar bersama-sama. Saya tidak perpanjang lagi khotbah saya di pagi ini karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari lewat perayaan Paskah di Minggu Kebangkitan
kita Kristus ini, maka kasih kita kepada Tuhan semakin nyata dan kita semakin mengalami perubahan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hamba sudah boleh sampaikan. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati supaya firman-Mu ini di ibadah kebangkitan Kristus di pagi hari ini membuat konsep kami berubah, tujuan hidup kami berubah. Kami ingin mau menyenangkan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan pikirkan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup ini. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, roti dan anggur tersedia di depan kami. Urapi, berkati, supaya ketika kami makan roti dan anggur ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin kuat untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salibnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan iman kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian, angkat cawanmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dan menyelamatkan dosa saudara dan saya. Kita minum anggur ini dengan iman kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apabila ada umat-Mu yang datang dengan membawa sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, Tuhan hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh kuasa, jamah, angkat dan sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh pulang dari tempat ini membawa kesembuhan. Hamba berdoa juga, jika ada kekhawatiran, kebimbangan oleh karena tekanan ekonomi dan keuangan, Tuhan, biar Engkau memberikan janji-Mu kepada mereka, supaya pagi hari ini mereka kuat. Mereka tidak lagi kecewa, mereka tidak lagi khawatir, karena Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba serahkan mereka dalam tangan kuasa. Hamba berdoa secara khusus dari mimbar ini buat Pak Elkana yang sedang sakit. Jika hamba-Mu ini sedang menonton siaran langsung kami, hamba berdoa, Bapa di dalam surga, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan ajaib. Jamah tangannya, jamah kakinya dalam nama Yesus. Angkat penyakit stroke-nya dalam nama Yesus. Normalkan segala darah-darah yang tersumbat, mulai dari tangan kanan dan kaki kanan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan ampuni dia, sehingga kesembuhan yang didapatkannya, dia meyakini bahwa semua
oleh karena campur tangan Tuhan. Menyerahkan dia dalam tangan kuasa Bapa di surga. Demikian juga buat ibu dari ini. Jika memang di pagi hari ini benar-benar karena penyakit sakit, hamba berdoa Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, anugerah pengampunan-Mu menyembuhkan-Mu dari ini dalam nama Yesus dengan sempurna Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga dimanapun dia berada di pagi hari ini, pertolongan Tuhan nyata. Tuhan ampuni dia Tuhan. Dan biarlah pengampunan Tuhan sedang berlangsung atas hidupnya. Dan ketika dia sembuh, dia boleh melayani Tuhan dengan sukacita di tempat ini. Terima kasih. Demikian juga berdoa buat Ibu Acu dengan persoalan rumah tangga Tuhan. Campur tangan Tuhan, berkati Tuhan, kuatkan dia. Dan biarlah dia boleh buat oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan semua kami yang hadir di pagi ini, kebangkitan Kristus, kami boleh mengalami perubahan. Kami mengasihi Tuhan, kami lebih memprioritaskan Tuhan, kami lebih menomorsatukan Tuhan di atas kepentingan kami Tuhan. Karena kami hari ini sadar dan tahu Allah begitu sempurna melakukan pekerjaannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kami mulai tahu hari ini Allah begitu ajaib dan sempurna, memberikan sebuah jalan yang baru menuju surga. Dan kami rindu, biarlah Tuhan penuhi hidup kami dengan kasih setia-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan memberi kemenangan, memberi perubahan hidup, sehingga kami lebih mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ampuni salah dan dosa kami yang Tuhan di pagi ini. Dan biarlah perkenanan Tuhan sedang berlangsung bagi hidup kami pribadi bebas pribadi. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Tuhan. Sambil kantong persembahannya dijalankan, kita mau angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yang bertugas membawa kantong persembahan dipersilakan.
hari ini ada persembahan persepuluhan dari Pak Supri, ada juga persembahan persepuluhan dari Saudara Alianus. Kita berdoa. Kembali kami berdoa, Tuhan menyerahkan persembahan kami, dan di hari ini umat-Mu atau anak-anak-Mu, mereka mungkin bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, dan mereka tahu apa yang mereka peroleh 10% adalah milik Tuhan, dan mereka kembalikan ke dalam rumah-Mu. Tuhan, Tuhan bukan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, masa depan mereka diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Segala usaha, profesi mereka, ladang, sawah, perkebunan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih, dan bila persembahan ini mendukung menopang pekerjaan Tuhan buat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian Aku Memuji kebenaran. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu nyata setiap ibadah kami di pagi hari ini. Dan hamba percaya seluruh umat-Mu yang hadir di pagi hari ini, Tuhan telah menyertai dan memberkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan. Dan hamba percaya lewat ibadah kebangkitan Kristus dan perjamuan kudus kami di pagi hari ini, ada sesuatu yang luar biasa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Kemuliaan Tuhan telah berlimpah-limpah turun atas hidup mereka, dan biarlah Tuhan memahkotai mereka dengan kasih setia. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, kita dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh yang Kudus tinggal dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita tetap berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami angkat tangan untuk berdoa mudah-mudahan baru Geraha GBI Natuna kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari perencanaan, pembiayaan, pekerjaan, finishing, biarlah Tuhan berencana sehingga semua ini berjalan sesuai kehendak-Nya. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan berikan kemuliaan. Ada beberapa hal yang perlu kami